Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Suwarno, dalam acara Karena Dia. Bagaimana kabar Anda semua? Harapan saya, Anda dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kali ini kita akan mengikuti sebuah program Karena Dia. Banyak perkara sulit yang terjadi dalam hidup kita. Tentu kita ingin mengatasi persoalan tersebut. Dengan merenungkan firman Tuhan, membuat hidup kita bahagia dan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih. Nah, mari saya ajak saudara menyimak program ini. Kiranya dengan mendengarkan program ini, Anda akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Selamat mendengarkan. Saudara, di dalam pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengupas mengenai penyembuhan orang yang lumpuh selama 38 tahun. Bagaimana ia mendapatkan kesembuhan yang permanen itu? Kita akan menggali kebenaran-kebenaran firman Allah mengenai peristiwa ini, agar kita semua bisa menarik pelajarannya. Dengan demikian, kalau ada kebenaran-kebenaran yang perlu diterangkan di dalam kehidupan kita, nantinya kita bisa menerangkan kebenaran itu sendiri. Hari ini secara khusus, kita akan membahas tentang pertolongan Tuhan Yesus Kristus kepada orang lumpuh itu secara tiba-tiba. Bagian firman Tuhan yang akan saya baca terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali lagi, dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9 yang mengatakan demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara, sebelum kita membahas bagian ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Banyak perkara sulit yang terjadi yang tidak dapat kami pahami, tetapi dengan terang firman-Mu, kami akan mendapatkan petunjuk-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami mohon pimpinan-Mu agar kami dapat merenungkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang berkata, selagi ada hidup, maka ada harapan. Tetapi kenyataannya, selagi ada harapan, maka ada hidup. Bukankah orang yang tanpa harapan sering mengungkapkan keadaan perasaan diri mereka sendiri dengan berkata bahwa mereka ingin mati, dan terkadang mereka berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Oleh karena itu, pengharapan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Pengharapan merupakan kunci berkat, dan pengharapan merupakan harta yang berharga mulia dalam hidup manusia. Saudara, kalau kita perhatikan di mana-mana, banyak orang bisa hidup meskipun tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa mengenyam pendidikan, tanpa memiliki barang-barang mewah. Tetapi orang tidak bisa hidup tanpa harapan. Memiliki harapan itu sangat baik dan sangat penting dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi masalah adalah apa yang menjadi dasar pengharapannya. Banyak orang yang memiliki pengharapan, tetapi pengharapannya hanyalah semu belaka. Jika pengharapan itu didasarkan pada sesuatu yang rapuh, maka hal itu akan membawa kekecewaan yang sangat mendalam. Apa yang menjadi dasar pengharapan saudara? Saudara, di tengah hiruk-pikuk kemeriahan dan sukacita perayaan Hari Raya orang Yahudi di Yerusalem itu, rupanya ada juga keramaian, tetapi tanpa sukacita, yaitu keramaian orang-orang yang menantikan kesembuhan dari sakit penyakit. Saudara, di kolam Bethesda ini berbaring sejumlah besar orang-orang sakit kritis yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, dan ada orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam Bethesda itu. Bethesda adalah sebuah kolam, tempat pemandian, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, yang artinya rumah belas kasihan. Sebab di dalamnya sering terlihat kasih setia Allah kepada orang-orang sakit. Saudara, di antara orang-orang yang sakit itu, ada seorang yang mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Tentunya dia sudah berusaha untuk berobat, tetapi dia belum sembuh juga. Mungkin ia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, sebab hartanya telah habis terjual untuk berobat. Akhirnya ia menyerah kepada nasib dan menerima apa yang tak terelakkan itu. Kelumpuhan inilah yang telah membuat segala impiannya menjadi sirna dan hidup dalam keputusasaan. Saudara, dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa diharapkannya? Hanya ada satu titik harapan yang selama ini diakui dan dipercaya, yaitu kesembuhan melalui mujizat yang terjadi di kolam Bethesda. Saudara, orang lumpuh itu berharap pada goncangan air kolam Bethesda. Dengan adanya goncangan air kolam, ia berharap bisa menceburkan dirinya ke dalam kolam itu
agar ia bisa sembuh. Menurut keyakinan, kolam Bethesda kadang-kadang dikunjungi oleh malaikat. Tanda kedatangannya adalah dengan menggoncangkan air kolam tersebut. Pada waktu kolam tergoncang, maka orang pertama yang masuk ke kolam tersebut akan sembuh, apapun jenis penyakitnya. Tetapi orang yang masuk berikutnya pasti tidak akan sembuh. Selama 38 tahun, orang lumpuh ini telah berusaha untuk menceburkan dirinya, tetapi selalu gagal dan gagal. Saudara, orang lumpuh ini berharap pada bantuan orang lain. Orang yang dalam kondisi tak berdaya pasti mengharapkan uluran tangan orang lain. Ia berharap akan mendapatkan bantuan orang lain, baik teman-teman maupun saudaranya, atau siapa saja yang mau berbelas kasihan kepadanya agar dapat mengangkat dirinya ke kolam pada waktu kolam tergoncang airnya. Tetapi kenyataannya, ia sudah 38 tahun menderita kelumpuhan. Ia tidak bisa masuk kolam dan tidak mengalami kesembuhan. Tidak ada orang yang bisa membantunya, bahkan ia kalah cepat dengan orang lainnya. Mengingat orang yang sakit itu begitu banyak. Saudara, orang lumpuh ini berharap pada kedatangan malaikat. Menurut keyakinan, penyembuhan dilakukan oleh seorang malaikat yang turun ke kolam itu dan menggoncangkan air. Memang, malaikat adalah utusan Allah yang dapat menolong, tetapi malaikat tidak akan melakukannya tanpa diperintah oleh Allah. Orang lumpuh itu terus-menerus menantikan malaikat yang datang untuk menggoncangkan air kolam itu. Pada kenyataannya, tidak setiap hari malaikat itu turun untuk menggoncangkan air. Dan boleh jadi tidak sering, melainkan sewaktu-waktu. Saudara, orang lumpuh tersebut memang tidak pernah berhenti berharap akan kesembuhannya. Namun, ia harus menelan kenyataan yang sangat pahit ketika ia menaruh harapannya kepada sesuatu yang tidak pasti, yaitu goncangan air kolam Bethesda, orang lain atau malaikat. Saudara, di tengah-tengah sulitnya mencari kesembuhan yang dialami orang yang lumpuh ini, Tuhan Yesus Kristus hadir dan melihat orang lumpuh itu berbaring. Dan Yesus tahu bahwa ia telah lama berbaring. Maka secara tiba-tiba Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Pada awalnya, pendekatan ini nampaknya tidak masuk akal. Tidak ada orang yang ingin terus sakit. Pasti ia ingin segera sembuh. Pada peristiwa ini, orang lumpuh ini pasti berpikir bahwa ada orang yang sangat peduli kepadanya dan bersedia menolongnya mengangkat dirinya ke dalam kolam itu pada waktu air kolam itu goncang dan ia mendapatkan kesembuhan. Hal ini nampaknya dari jawaban yang diberikan kepadanya. Ia menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Pilihan Yesus akan orang ini dari sejumlah besar orang yang tidak berdaya di kolam Bethesda menunjukkan perhatiannya untuk memulihkan mereka yang terpuruk dalam ketiadaan harapan sama sekali.
Saudara, perintah Tuhan Yesus Kristus sama tajamnya dengan pertanyaannya. Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Bagi orang yang baru saja mengungkapkan ketidakberdayaan secara total untuk masalahnya sendiri, maka perintah ini kedengarannya seperti suatu olok-olok atau penghinaan. Tetapi Yesus mengajukan kepadanya tindakan pribadi sebagai suatu alternatif sikap pasrah kepada nasib. Kehadiran Yesus yang penuh kuasa menciptakan iman dalam diri orang itu. Lalu ia bangun dan berjalan. Saudara, dalam ayat 9 disebutkan bahwa pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa penyembuhan ini? Kalau kita perhatikan bahwa kuasa penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus sungguh tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya dengan memberi perintah saja, maka terjadilah mujizat penyembuhan. Kuasa Yesus lebih besar daripada penyakit yang sudah mengikat orang itu selama 38 tahun. Jadi, hanya dengan perkataannya saja Tuhan Yesus menghilangkan penyakit itu. Saudara, yang Tuhan Yesus kerjakan ini merupakan sesuatu yang sungguh sangat sempurna, atau kuasa Yesus sungguh sangat sempurna. Kata sembuh menunjukkan satu perbuatan pada masa lampau dengan hasil yang permanen. Kesembuhan yang dialami orang tersebut adalah kesembuhan secara total. Ia berjalan pulang sambil mengangkat tilamnya. Saudara, operasi kuasa penyembuhan Tuhan Yesus tidak bisa diukur dengan akal budi manusia. Kita perhatikan dalam kisah penyembuhan di kolam Bethesda ini, bahwa orang itu sudah mempunyai konsep tentang cara penyembuhan. Itulah sebabnya dia tidak menjawab pertanyaan Yesus mengenai kerinduannya menjadi sembuh. Pikirannya berputar-putar pada satu anggapan, bahwa dia hanya sembuh bila mana dia berhasil memasuki kolam itu. Tetapi apa yang dipikirkan itu tidak pernah terjadi. Saudara, kalau kita mengharapkan kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengikuti perintahnya. Karena kuasa Yesus tidak dibatasi oleh pikiran manusia. Kuasa penyembuhan Yesus itu melebihi iman orang sakit itu. Orang sakit itu sama sekali tidak menunjukkan iman pada Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak mengetahui dengan jelas siapa yang menyembuhkannya. Hal itu nampak dalam jawaban kepada orang Farisi pada waktu dia ditanya mengenai penyembuhannya. Bandingkan ayat 12 dan 13. Biasanya Tuhan Yesus menyembuhkan atas dasar iman seseorang kepadanya. Dalam Injil Matius 9 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan kepada kedua orang buta itu, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ada kalanya juga Yesus menyembuhkan seseorang atas dasar iman orang lain yang mewakili si sakit. Hal itu nampak dalam Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8, di mana ditekankan bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang dibawa kepadanya oleh karena iman mereka yang membawanya. Saudara,
Dulu tilam itu yang mengangkat dia. Sekarang setelah sembuh, dialah yang mengangkat tilam itu. Saudara, setelah mengalami kesembuhan yang dahsyat itu, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ayat 14. Yesus memperingatkan orang yang telah sembuh itu agar waspada terhadap dosa. Hal ini menyiratkan bahwa penyakitnya disebabkan oleh dosa. Memang, tidak semua penyakit disebabkan karena dosa, seperti penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang yang buta sejak lahir, yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 9. Dalam hal ini Yesus menghendaki agar manusia tidak menjadi sombong karena pengalaman yang luar biasa itu, tetapi harus bersyukur kepada Dia yang telah membuat mujizat itu, bahwa karena Dia, orang lumpuh ini mendapat kesembuhan. Saudara, kesembuhan yang dilakukan Yesus Kristus bukan hanya kesembuhan secara badani saja, tetapi juga kesembuhan secara rohani, yaitu pengampunan dosa. Apa artinya memiliki tubuh yang sehat, tetapi akhir hidupnya menuju kepada kebinasaan? Yesus Kristus Anak Allah berkuasa bukan hanya menyembuhkan badani, tetapi lebih utama adalah pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Saudara, di dalam praktek kedokteran, tentunya fokusnya pada memperbaiki dan mengoreksi fisik. Tetapi Yesus Kristus menyembuhkan manusia baik secara fisik, pikiran, maupun rohaninya. Saudara, melalui peristiwa ini kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus melebihi segala yang dipikirkan manusia. Dan ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat peduli akan nasib orang yang tidak berdaya. Pertolongan Tuhan dapat terjadi secara tiba-tiba. Datanglah kepadanya, karena Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan solusi bagi saudara. Sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kesembuhan terjadi jika ada kemauan untuk bertindak. Ingatlah bahwa pertolongan Yesus dapat terjadi secara tiba-tiba tatkala kita tidak berdaya. Saudara, mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu menakjubkan. Hanya karena Engkau-lah kesembuhan terjadi. Engkau begitu memperhatikan nasib orang yang tak berdaya. Saat ini kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu agar kami terlepas dari persoalan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, saya cukupkan di sini dahulu perjumpaan kita. Harapan saya menjadi berkat. Nah, jika saudara ingin bertanya atau sharing apapun juga dan minta doa, silakan menulis surat kepada program Karena Dia, PO Box 84 Malang 65101, atau email siaran@pidmedia.com. Nomor HP 0812 3369 3793. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
ya Yesus. Ku sembah Engkau ya Rajaku, kekuatan telah Engkau berikan kepada hidupku ini. Aku ditindas, namun aku dilepaskan. Aku habis akal, namun tak putus asa. Aku teraniaya, namun tak ditinggalkan. Aku dihempaskan, namun tidak binasa. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih-Nya Tuhanku? Kasih Tuhanku. Segala pencobaan datang menerpaku. Ku aman sebab Yesus sertaku. Puji Engkau ya Yesus. Ku sembah Engkau ya Rajaku, kekuatan telah Engkau berikan kepada hidupku ini. Aku ditindas, namun aku dilepaskan. Aku habis akal, namun tak putus asa. Aku teraniaya, namun tak ditinggalkan. Aku dihempaskan, namun tidak binasa. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih-Nya Tuhanku? Kasih Tuhanku. Segala pencobaan datang menerpaku. Ku aman sebab Yesus sertaku. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih-Nya Tuhanku? Segala pencobaan datang menerpaku. Ku aman sebab Yesus serta